Halo, bertemu lagi dengan Asup. Kita bahas kali ini adalah relasi antara analisis item yang kuantitatif. Pada dasarnya ini adalah philosophical dari analisis item. Jadi kalau misalkan masalah komputasi itu hal yang sangat mudah dilakukan dengan adanya bantuan data prosesor ataupun dalam hal ini bisa menggunakan orang lain untuk dapat melakukan komputasinya. Tetapi ini karena philosophical maka sebetulnya tidak perlu dilakukan hitungan. Tapi memang ada aspek angkanya yang kita butuhkan pemahamannya agar dapat memahami hubungan di antara analisis item yang kuantitatif ini. Kita bahas satu persatu. Pada dasarnya ada 4 pertanyaan. Untuk yang pertanyaannya mungkin saya ulas lagi apa kaitan di antara item analisis kuantitatif yang ada. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan analisis item pada typical performance test di mana ada namanya proportion of endorsement sebagai padanan item difficulty pada tes yang tipikal. Oke, yang pertama adalah kaitan antara item difficulty dengan item discrimination. Kita harus mengingat bahwa dalam optimum performance test, di mana item yang dilihat dari benar atau salahnya jawaban, maka diharapkan dalam hal ini item-item dijawab benar oleh individu yang memiliki kemampuan yang tinggi atau high scorers menjawab benar. Low scorers menjawab salah dalam hal ini. Nah, nantinya akan kita hitung dengan menggunakan delta merupakan selisih dari proportion correct di kelompok upper dan kelompok lower. Tabel di sini adalah tabel maksimum nilai dari D yang bisa didapatkan. Misalkan kalau proportion correctnya atau item difficulty-nya 100, artinya semua orang menjawab benar. Semua orang menjawab benar baik di kelompok upper maupun di kelompok lower. Sehingga dengan demikian PU-nya akan 1, kemudian PL-nya juga akan 1 sama dengan 0. Oke ya, ini sangat jelas untuk item difficulty yang 100% dijawab benar oleh test taker. Sekarang kalau kita lihat dalam hal ini untuk item difficulty yang 50% orang menjawab benar, maksimum value-nya kok 100 ya? Ini dapat dari mana? Nah, jadi dalam hal ini kalau terjadi pengelompokannya berdasarkan 50-50, artinya jumlah partisipan itu memang dibagi dua, 50% untuk kelompok upper dan kelompok lower. Maka kalau misalkan dalam hal ini item difficulty suatu item nilainya 0,5, maka kemungkinan yang maksimum terjadi adalah ketika orang di kelompok upper semuanya benar, orang di kelompok lower semuanya salah. Jadi dalam hal ini konsekuensinya nilai D maksimumnya adalah sama dengan 100 atau 100% atau 1. Sehingga kalau misalkan ini memang yang sangat ideal, tapi bisa saja kan dalam hal ini nilai D-nya bisa saja sama dengan 0, di mana nilai yang PU-nya sama dengan 0,25, sementara orang yang di kelompok lower juga 0,25 juga. Jadi tabel di samping kanan adalah untuk maksimum nilai D. Nah, ada juga yang menarik dalam hal ini. Kalau item difficulty-nya 0, artinya semuanya salah, maka maksimumnya 0. Nah, penjelasannya gampang bahwa di sini PU-nya juga sama dengan 0, PL-nya juga sama dengan 0. Oke, jadi ini relasinya. Pada dasarnya jawaban umumnya adalah semakin sulit suatu item, kemungkinan diskriminasinya akan makin kecil. Semakin mudah suatu item, maka kemampuan diskriminasinya juga akan semakin kecil. Nah, yang ideal adalah memang kalau difficulty-nya di tengah-tengah atau maksimum nilai D yang bisa didapatkan dalam hal ini kalau item difficulty-nya moderate
maka kemungkinan besar item discrimination-nya juga akan baik. Oke, pertanyaan kedua. Hubungan kaitan antara item difficulty dengan distractor. Saya akan coba ilustrasikan dengan dua penyebaran pilihan jawaban pada dua item dengan diskriminasi yang baik, kemampuan item discrimination yang baik. Item yang di kiri atas ini kalau kita lihat itemnya lebih sukar dibanding item yang ada di bawah. Lebih sukar atau lebih mudah ditentukan oleh seberapa banyak atau seberapa banyak persentase orang yang menjawab benar. Semakin banyak, semakin tinggi persentasenya yang menjawab benar, itemnya semakin mudah. Nah, kalau kita lihat konsekuensinya adalah bahwa ketika pada item yang lebih sukar, maka konsekuensinya penyebaran pada pilihan jawaban yang salah akan lebih banyak. Kalau itemnya mudah, maka dalam hal ini penyebarannya akan lebih sedikit. Jadi ini relasinya. Ini terlepas kalau kita ingin melepaskan dari item discrimination. Jadi kalau kita hanya melihat dari item difficulty dengan distractor power, maka item yang semakin mudah, maka yang menjawab salah akan menjadi lebih sedikit. Item yang semakin sukar, maka yang menjawab salah akan menjadi semakin banyak. Pertanyaan ketiga, saya tampilkan dua item yang sebelumnya tadi dibahas di bagian atas. Kita akan bandingkan dengan di bagian bawah. Nah, kira-kira apa kaitannya? Yang di bagian atas adalah item dengan diskriminasi yang baik, di mana dalam hal ini diskriminasinya kebanyakan orang di upper group menjawab benar. Kita lihat di sini perbandingannya upper dengan lower menjawab benar. Abaikan masalah penyebaran di distraktornya, karena dalam hal ini untuk yang item di bagian atas itu distraktornya baik karena menyebar merata dibandingkan dengan yang di bagian bawah. Nah, sekarang kalau kita lihat pada item yang di kiri bawah, kalau kita lihat berdasarkan D-nya, maka D-nya dalam hal ini adalah positif, di mana proportion korek pada kelompok upper itu lebih banyak dibanding yang di kelompok lower. Kemudian kalau pada yang item di kanan bawah, ini D-nya negatif karena dalam hal ini nilai proportion korek pada kelompok upper lebih kecil dibanding di kelompok lower. Jadi kaitan antara item discrimination dengan distractor power adalah ketika itemnya memiliki diskriminasi yang baik, maka penyebaran jawaban benar pada upper group akan lebih banyak dibanding pada kelompok lower group. Pada distractor yang buruk atau bahkan pada item discrimination yang buruk atau bahkan yang negatif, dalam hal ini penyebaran distraktornya pada kelompok upper itu lebih banyak. Jadi kita lihat sekarang dari perspektif distraktornya. Yang item yang di kiri bawah distraktornya, kita lihat apakah ini cukup baik atau tidak. Ya, secara umum dapat dikatakan agak kurang baik karena pada pilihan C terlalu sedikit, pada pilihan E terlalu banyak. Untuk yang distraktor pada item di kanan bawah, pada dasarnya buruk karena selain ada dua pilihan yang tidak dijawab oleh test taker, pilihan B dan pilihan C, juga dalam hal ini penyebaran yang didapatkan dari item ini, di mana kelompok upper menjawab salahnya lebih banyak pada bagian huruf A dan E. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan diskriminasi, sekali lagi bahwa item dengan diskriminasi yang baik, contohnya kalau di bagian bawah adalah yang item di sebelah kiri, ini adalah item dengan diskriminasi yang nilainya positif, maka jumlah orang yang menjawab salahnya, distraktornya, akan lebih sedikit dibanding jumlah orang yang menjawab salah pada kelompok lower. Kondisi yang terbaliknya adalah ketika item discrimination-nya dalam hal ini buruk atau negatif, maka penyebaran jawaban yang salah pada kelompok upper akan lebih banyak dibanding pada kelompok lower.
Pertanyaan terakhir tentang kaitan antara item discrimination dengan dengan proportion of endorsement. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan skala Likert-nya bentuknya 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau misalkan menjawabnya 1 2 3, biasanya 1 2 3 ini kalau untuk item favorable yang tidak sesuai, tidak setuju atau tidak kontinum yang ada. Untuk item yang pilihannya 4 5 6, ini yang sesuai atau setuju. Nah, kita akan melakukan coding. Kalau misalkan dalam hal ini kita bagi dua, maka yang 4 5 6 akan dikoding sebagai 1, untuk yang 1 2 3 akan dikoding sebagai 0. Lalu nanti kita akan hitung proportion of endorsement-nya. Nah, kapan dalam hal ini kondisi POE-nya buruk? POE-nya buruk, biar kita kasih dua contoh. POE-nya 1. Nah, dalam perhitungan POE ini pada dasarnya tidak mengenal upper group dan lower group. Jadi kalau POE-nya proportion of endorsement-nya sama dengan 0, maka semua partisipan menjawab 1 atau 2 atau 3. Kemudian kalau pada POE yang sama dengan 1, maka semua partisipan yang ada itu menjawabnya 4 atau 5 atau 6. Tidak ada yang memilih yang di sisi yang lainnya. Nah, sekarang kaitannya dengan diskriminasi itu yang seperti apa? Pada item discrimination yang baik, maka kecenderungannya adalah orang-orang yang memiliki karakteristik kuat yang diukur, atau dapat dikatakan ini sebagai high scorers. High scorers itu memilih jawaban yang nilainya lebih tinggi, lebih besar. Yang low scorer yang lebih rendah. Oke, kita coba bahas dengan item yang POE-nya sama dengan 1. Kalau POE-nya sama dengan 1, maka pattern yang terjadi ketika diskriminasinya sangat baik adalah yang menjawab 1 adalah orang-orang yang low scorer. Orang-orang yang menjawab 2 mayoritas adalah yang middle scorer, yang di tengah-tengah. Untuk yang 3 adalah yang high scorers. Jadi dengan demikian patternnya atau scatter dot-nya kalau dalam korelasi, orang-orang yang low scorers menjawab 1, middle scorers menjawab 2, high scorers menjawab 3. Maka akan didapatkan korelasi yang positif. Baik. Kemudian kalau untuk item dengan discrimination yang baik tetapi POE-nya 1, juga kejadian yang sama. Jadi dalam hal ini orang-orang yang pada low scorers menjawab 4, middle scorers menjawab 5, high scorers menjawab 6. Kok 6? Ini high scorers, salah tulis. Oke. Jadi dalam hal ini, inilah kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi dengan demikian, kenapa POE jarang sekali digunakan untuk penentu bahwa suatu item itu baik atau tidak. Karena yang lebih diutamakan adalah item discrimination. Baiklah, semoga filosofi hubungan antar item analisis yang kuantitatif ini memberikan insight bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Thank you.